Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anakku yang ibu banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Amin. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan materi tentang Quran surat Al-Mujadilah, yaitu Quran surat ke-58 ayat 11. Dan ketika proses KBM berlangsung, tolong perhatikan secara seksama. Anak-anakku yang ibu banggakan, Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca dengan tartil. Dan dalam bahasan pada ayat ini, ibu ingin membaca surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian kita akan mempelajari tajwidnya pada ayat itu, kemudian arti secara mufradat, dan yang terakhir yaitu kandungannya. Marilah kita baca bersama-sama. Yuk kita buka Al-Qur'annya, kemudian kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kita akan bahas ilmu tajwid tentang alif lam samsiah dan alif lam qamariyah pada ayat ini. Hukum bacaan alif lam ada dua, yaitu alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah atau idgham samsiah, hurufnya ada 14, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, zo, to, zo, la, dan na. Kemudian alif lam qamariyah disebut juga dengan idhar qamariyah. Nah, kenapa disebut dengan idgham samsiah? Karena huruf lamnya dimasukkan ke huruf samsiah. Kemudian, kenapa disebut idhar qamariyah? Karena dibacanya jelas. Huruf alif lam qamariyah yaitu ada 14. Alif, ba, ja, ha, kho, ain, ghin, fa, ko, kaf,
mim, waw, ha, dan ya. Kemudian kita akan bahas arti ayat ini secara permufradat. Ya ayuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, idza, apabila kila, dikatakan, lakum, bagi kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah, fi, dalam, al-majalisi, majelis. Fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahi, melapangkan, Allahu, Allah, lakum, bagi kalian. Wa idza, dan apabila kila, dikatakan, unshuzu, bangunlah, fangshuzu, maka bangunlah, yarfa'i, meninggikan, Allahu, Allah, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, minkum, di antara kamu, walladzina, dan orang-orang yang utu, diberi, ilmu, darajatin, derajat, wallahu, dan Allah, bima, dengan apa, ta'maluna, kamu kerjakan, khabirun, maha teliti. Bahasan yang terakhir yaitu kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Satu ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya? Sudah tentu, orang yang beriman dan memiliki ilmu akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Nomor 2. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu, yaitu apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik di sekolah, masjid, atau majelis taklim, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat karena yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan bersama. Itulah materi yang telah Ibu berikan kepada kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugas, lihat di kolom tugas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.